Nama saya Fikri Arfa Putra Haryono. Saya murid kelas 6A SD Lukman Al-Hakim Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan betina atau kawin. Perkembangbiakan generatif melibatkan bunga dan biji. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif adalah benang sari dan putik. Ketika benang sari menempel di kepala putik, terjadi penyerbukan. Penyerbukan dapat dibantu oleh angin, anemogami, air, hidrogami, manusia, antropogami, hewan, zodiogami. Penyerbukan menghasilkan pembuahan. Pembuahan adalah proses bakal biji. Pembuahan dikatakan berhasil ketika biji terbentuk biji. Biji adalah bakal tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan betina atau tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah perkembangbiakan yang tidak memerlukan bantuan manusia. Contohnya adalah umbi, spora, geragih, tunas, dan rizoma. Tumbuhan yang menggunakan perkembangbiakan vegetatif alami di umbi adalah kentang, spora, jamur, geragih, stroberi, tunas, pisang, rizoma, jahe. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang memerlukan bantuan manusia. Contohnya yaitu caranya adalah runduk, setek, mencangkok, okulasi, kultur jaringan, dan mengeten. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Fathan Kamil, kelas 6A. Saya akan mencoba mempresentasikan perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari. Perkembangbiakan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya adalah yang pertama spora, contohnya lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua tunas, contohnya pisang dan bambu. Tunas terbagi menjadi tiga, tunas akar, tunas batang, dan tunas daun. Yang ketiga umbi. Umbi contohnya adalah bawang, kentang, dan ubi jalar. Ubi juga terbagi menjadi tiga, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Yang keempat geragih. Contohnya adalah pegagan dan stroberi. Yang kelima rizoma. Contohnya adalah jahe dan kunyit. Selanjutnya vegetatif buatan. Yang pertama stek, contohnya singkong dan tebu. Yang kedua mencangkok, contohnya jeruk, jambu, dan mangga. Yang ketiga okulasi, contohnya nangka, durian, dan rambutan. Yang keempat merunduk, contohnya apel dan tebu. Yang kelima mengenten, contohnya singkong dan belimbing. Selanjutnya kita masuk ke generatif. Generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan betina.
Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala Putik disebut penyerbukan. Penyerbukan bisa dari angin, air, manusia, dan hewan. Selanjutnya, pembuahan dikatakan berhasil jika menghasilkan biji. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar, siswa kelas 6A SDIT Lukman Al-Hakim. Saat ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu apa? Nah, perkembangbiakan tumbuhan adalah cara tumbuhan memiliki keturunan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Nah, kita ke generatif dulu ya teman-teman. Nah, generatif adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan sel alat kelamin. Nah, sel alat kelaminnya ada di bunga ini. Nah, ini serbuk sari kalau jatuh ke kepala Putik, dia akan penyerbukan dan dia akan menghasilkan biji dan buah dan biji. Nah, ini biji. Ini biji teman-teman. Nah, ini tapi cuma biji belah. Saya cuma bisa gambar biji belah aja ya, yang biji kotil. Nah, kalau mau biji tunggal yang monokotil silakan lihat di buku sendiri teman-teman. Nah, biji ini kalau ditanam atau jatuh, dia akan menemukan tanaman baru. Nah, sekarang kita ke vegetatif. Nah, vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa menggunakan sel alat kelamin. Nah, vegetatif terbagi menjadi dua, buatan dan alami. Nah, kita yang buatan dulu ya teman-teman. Nah, stek adalah cara menancapkan batang singkong ke dalam tanah. Nah, kedua, mencangkok adalah cara melukai batang dan menutupnya dengan tanah agar harapan tumbuh akar di dalamnya lalu dipotong. Nah, kita kokulasi teman-teman. Kokulasi ini batang mangga yang kokoh tapi masam. Nah, ini tunasnya yang tidak terlalu kokoh pohonnya tapi buahnya manis. Nah, digabung ditempel jadi pohon mangga yang kokoh dan manis. Nah, baru kita merunduk ya teman-teman. Nah, ini untuk pohon anjur ini ya teman-teman. Ini merunduk ini dengan cara merundukkan batangnya ke dalam tanah dengan tujuan agar menemukan akar dan tanaman baru. Nah, kita ke mengenten ya teman-teman. Nah, ini tanaman kokak dan tomat. Nah, tanaman kokak ini umurnya panjang tapi jarang berbuah. Nah, kalau tomat ini umurnya sedikit tapi banyak berbuah. Nah, kalau digabungkan jadi pohonnya usianya lama dan buahnya banyak juga. Nah, sekarang kita ke alami ya teman-teman. Ini spora ini pohon pakis. Nah, kantong-kantong spora di sini kalau pecah dia akan menyebar dan menumbuhkan tanaman baru. Nah, umbi lapis ini akan membelah diri dari umbi utama agar umbi lapis ini akan menumbuhkan tanaman baru. Nah, habis ini kita ke geragi teman-teman. Geragi atau stolon. Nah, ini pohon stroberi, rumput teki atau rumput gajah barangkali. Nah, ini dia merunduk ke dalam tanah dengan alasan agar tumbuh akar dan tanaman baru. Nah, sekarang kita ke Indonesia teman-teman. Kalian tahu kan pohon pisang? Pasti tahu lah. Kan di sampingnya ada yang kecil-kecil itu namanya tunas teman-teman. Nah, habis itu kita ke rizoma. Rizoma ini namanya kunyit di bawah sini. bawah sini adalah akar. Akar ini akan menumbuhkan tanaman baru. Ya, segitu saja ya teman-teman. Kalau ada yang salah
silakan dikoreksi lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hadi Faizi. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan generatif dan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan generatif terjadi karena adanya pembuahan, perkembangbiakan secara kawin. Pembuahan yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Contohnya ada dari bunga. Penyerbukan, menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Contoh perantaranya dengan angin atau bisa juga dengan air, manusia ataupun hewan. Pembuahan, proses bertemunya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi pembuahan, dimulainya pembentukan biji. Biji yang sudah terbentuk akan menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya membelah diri, spora, tunas, umbi, akar tinggal atau rizoma atau rimpang, geragih atau stolon. Tunas terbagi menjadi tiga, yaitu tunas akar, tunas batang atau tunas daun. Umbi juga terbagi menjadi tiga, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Vegetatif buatan contohnya stek, mencangkok, merunduk, kultur jaringan, okulasi, dan menyambung. Assalamualaikum. Segitu saja saya menjelaskan tentang mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi adanya pembuahan, yaitu bertemunya sel jantan dan betina. Landasan tauhidnya ada di surat Al-Hijr ayat 22. Bagian-bagian bunga ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Kelengkapan alat perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu memiliki benang sari dan putik. Contohnya dibagi menjadi dua, yaitu bunga mangga dan bunga jeruk. Bunga tidak sempurna yaitu memiliki di antara salah satunya, yaitu mempunyai contoh bunga jagung dan bunga belinjo. Penyerbukan dibagi menjadi dua, yaitu anemogami. Anemogami dibantu oleh angin, hidrogami dibantu oleh air, antropogami dibantu oleh manusia, zodiogami dibantu oleh hewan. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Setelah terjadinya penyerbukan yaitu pembuahan. Setelah pembuahan, pembentukan biji. Biji dibagi menjadi dua, yaitu biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Biji berkeping 1 ada kulit buah, kulit biji, endosperm, bakal batang, bakal akar, bakal tunas, dan kotiledon. Biji berkeping 2 ada bakal batang, bakal tunas, bakal akar, kulit biji, bakal batang, dan kotiledon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Arkan, saya kelas 6A. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif.
Vegetatif adalah kembang biakan yang tidak kawin atau aseksual. Perkembangan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami dibagi menjadi spora. Spora contohnya tanaman paku, lumut, dan jamur. Selanjutnya umbi. Umbi ada umbi lapis, contohnya bawang merah. Umbi batang, contohnya kentang. Dan umbi akar, contohnya singkong. Kemudian stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah tanaman yang tumbuh merambat di atas permukaan tanah. Contohnya rumput gajah dan stroberi. Selanjutnya bertunas dengan cara berakar, daun, dan batang. Contohnya pohon pisang. Selanjutnya rizoma. Rizoma adalah tumbuhan yang tumbuh batangnya di bawah permukaan tanah. Contohnya jahe dan lengkuas. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu vegetatif yang dibantu dengan manusia. Contohnya dengan cara setek, mencangkok, okulasi, menginten, melunduk, kultur jaringan. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan generatif. Generatif berawal dari penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi dua, yaitu sendiri dan dengan bantuan perantara. Anemogami dengan bantuan perantara angin. Hidrogami dengan bantuan perantara air. Antropogami dengan bantuan perantara manusia. Zodiogami dengan bantuan perantara hewan. Selanjutnya pembuahan. Terjadi pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya benang sari dan putik. Terus terjadinya proses pembentukan biji, lalu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisan. Saya akan mempresentasikan tentang pembiakan tumbuhan generatif dan vegetatif. Pembiakan dibagi menjadi 3, yaitu generatif, vegetatif, dan propagasi. Generatif, seksual atau secara kawin. Vegetatif, aseksual atau tidak kawin. Generatif dan vegetatif sama juga dengan propagasi. Vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu alamiah dan non-alamiah. Alamiah adalah tunas akar, tunas batang, dan tunas daun. Sedangkan non-alamiah dibagi menjadi 2, yaitu makropropagasi dan mikropropagasi. Makropropagasi adalah stek, cangkok, dan okulasi. Sedangkan mikropropagasi adalah menggunakan potongan organ yang relatif kecil atau disebut juga eksplat. Stek, cangkok, dan okulasi adalah menggunakan potongan organ yang relatif besar. Sedangkan yang ini menggunakan potongan organ yang relatif kecil atau eksplat adalah kultur jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Islam Yazra Ramadan, kelas 6A. Saya akan mempresentasikan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif menjadi bagian 2, yaitu alami dan buatan. Yang pertama adalah tunas, umbi,
spora, geragi, stolon, dan rizoma atau akar tinggal. Yang pertama adalah tunas, contohnya daun cucur bebek. Yang akar contohnya pohon cemara. Dan tunas batang contohnya adalah pohon pisang. Adalah umbi lapis contohnya bawang, umbi akar contohnya wortel, umbi batang contohnya singkong. Spora contohnya adalah jamur dan tanaman paku. Geragi atau stolon contohnya adalah rumput teki. Rizoma atau akar tinggal contohnya adalah kunyit. Kreatif buatan ada 5 cara. Yang pertama adalah mengetet atau menyambung. Yang kedua adalah okulasi atau menempel. Yang ketiga adalah setek batang. Yang keempat adalah mencangkok. Yang kelima adalah merunduk. Tumbuhan generatif. Yang pertama adalah kepala sari, yang kedua adalah kepala plastik, yang ketiga adalah tangkai putik, yang keempat adalah pakal buah, yang kelima adalah daun pelindung, yang keenam adalah pakal biji, yang ketujuh adalah dasar bunga, yang ke-8 adalah mahkota daun, yang ke-9 adalah benang sari. Peristiwa pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan adalah benang sari, sel kelamin betina adalah putik. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan sempurna. Yang sempurna memiliki 2 jenis kelamin, yaitu benang sari dan putik. Yang tidak sempurna memiliki 1 jenis kelamin, maka dia akan turun menjadi perkembangbiakan vegetatif. Contoh bunga lengkap mempunyai tangkai, mahkota, putik, benang sari, dan kelopak. Penyerbukan dengan bantuan pelantaran. Harimogami dengan angin, hidrogami dengan air, zodiogami dengan hewan, dan antropogami dengan manusia. Contoh penyerbukan adalah pertama penyerbukan, pembuahan, pembentukan biji, dan tumbuhan baru. Nah, adalah bagian-bagian biji. Yang pertama adalah tali pusar, inti biji, kulit biji, dan pusar biji. Itu saja presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi. Saya akan mempresentasikan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif terjadi karena adanya pembuahan. Perkembangbiakan secara kawin. Pembuahan yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Contohnya ada pada tanaman bunga. Penyerbukan menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Contoh perantaranya adalah pada angin, air, manusia, dan hewan. Pembuahan proses bertemunya serbuk sari dengan sel telur yang ada pada putih. Setelah terjadi pembuahan, dimulailah pembentukan biji. Biji yang terbentuk ini akan menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif terbagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami membelah diri. Contohnya ada spora pada tumbuhan paku, tunas terbagi menjadi 3, ada tunas akar pada tumbuhan sukun, tunas batang pada tanaman pisang, tunas daun pada tumbuhan cucur bebek. Setelah itu ada umbi. Umbi terbagi menjadi 3, umbi akar pada tanaman wortel, umbi batang pada tanaman kentang, umbi lapis pada tanaman bawang. Akar tunggal atau rizoma. Tanamannya adalah kunyit atau jahe. Geragi atau stolon
adalah rumput teki. Berkembang biakan tumbuhan vegetatif buatan yang memerlukan bantuan manusia. Ada stek, segmen cangkok, merunduk, kultur jaringan okulasi, dan menyambung. Segitu saja presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganda. Saya akan menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Vegetatif yaitu terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia, yaitu 1. Umbi batang, 2. Rizoma atau akar tunggal, umbi lapis, umbi akar, stolon atau beragi, tunas, dan spora. Ya, contohnya merupakan perkembangbiakan bagian tubuh tumbuhan tanpa melewati proses perkawinan. Untuk vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia, ya. Contohnya merunduk, yaitu apel, sirih, dan melati. Okulasi yaitu atau menempel, yaitu mangga, alpukat, dan belimbing. Mencangkok yaitu mangga, jambu, dan rambutan. Stek yaitu singkong, jambu air, dan tebu. Untuk generatif yaitu bunga, berasal dari benang sari, putih, dan penyerbukan. Yaitu penyerbukan yaitu menjadi 4, yaitu anemogami dari angin, hidrogami air, apropogami manusia, zoodrogami dari hewan, pembuahan dan menjadi biji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Safi Balaris. Saya akan mempresentasikan tentang vegetatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin. Vegetatif terbagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh vegetatif alami itu spora, yang kedua umbi, namanya tembika atau stolon, yang keempat tunas, yang kelima rizoma. Saya akan menjelaskan tentang vegetatif alami yaitu rizoma. Ya. Assalamualaikum. Sudah, apa itu rizoma? Apa itu rizoma? Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Contoh pada seperti tahap pertama ini, seperti biji kacang hijau yang di tanah sudah berapa lama hari, tumbuhlah kecambah atau akar tanah yang masih muda. Nah, setelah yang tahap ketiga, tumbuhlah bakal calon batang yaitu atau pemula. Pemula itu sudah tumbuh daun dan ini bagian bijinya dan akarnya. Sudah beberapa hari kemudian,
maka tumbuhlah tumbuhan dewasa dan tumbuhlah buahannya. Ucapan dari demikian Anda sudah menyampaikan. Demikian presentasi yang kusampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, ini karya saya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan membutuhkan tanah, matahari, dan air hujan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi dua, vegetatif dan generatif. Vegetatif dibagi lagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya bawang, pisang, dan lengkuas. Vegetatif buatan membutuhkan bantuan manusia. Contohnya stek, mencangkok, dan merunduk. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dibagi menjadi dua, biji dan penyerbukan. Biji atau kacang-kacangan. Penyerbukan contohnya jagung dengan bantuan angin, hydrilla dengan bantuan air, dan bunga kembang batu dengan bantuan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan memberitahu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor eksternal, contoh gen dan hormon. Yang kedua, faktor eksternal, dibagi menjadi tiga, suhu, nutrisi, dan air, dan lain-lain sebagainya. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Kalau hewan, fase embrionik. Kalau kedua, fase embrionik. Manusia, awalnya dari balita, anak-anak, remaja kayak saya nih. Nah, baru dewasa dan baru manula yang. Assalamualaikum, saya akan mempresentasikan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan, peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses pembuahan, bulus serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot menjadi biji dan bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan berkembangbiak secara generatif: mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.